Halo guys, yuk bisa on cam dulu. Sorry guys, telat. Aku salah masuk link Zoom tadi. Aku nungguin Oke. juga di room sebelah, kok nggak ada orang. Ternyata aku salah link Zoom. Oke, 5 menit nih. Aduh, lumayan lama nih telatnya. Oke, ini ada Sakila. Kemarin Sakila nggak join ya? Yang pertemuan pertama ya? Iya, Kak. Oke, nggak apa-apa. Nanti bakal dicariin kelas pengganti atau udah ditawarin kelas pengganti? Iya, udah, Kak, ditawarin kemarin. Oh, udah ikut kelasnya juga. Belum. Oh, oke deh. Kalau gitu, mungkin kamu boleh perkenalan dulu deh. Kan kemarin belum tuh. Perkenalan dari nama, asal, sama kelas berapa. Hmm, Halo semua, nama aku Nadia Sakila Putri. Kalian bisa manggil aku Sakila. Hmm. Aku asalnya dari Bandar Lampung dan aku kelas 10. Bandar Lampung. Oh, dari Lampung ya. Kelas 10 berarti kelas 1 SMA. Mm-mm. SMA atau SMK? Iya, Kak. Gimana? SMA. Oh, SMA. Oke, SMA. Hmm. sip, sip. Lampung. Kalau nggak salah di Lampung itu ini ya banyak dari keturunan Jawa ya. Kamu Jawa atau asli Lampung? Iya, aku keturunan Jawa, Jawa Lampung. Nah, dari Jawa mana? Tengah aku, Kak. Jawa Tengah. Oh, oke, oke, oke. Gimana nih? Oh, juga ada yang di Jawa ya ini. Ini nggak tahu-tahu nggak di Jawa. Lagi panas ini di Jawa ini. DPR demo-demo. Ada lihat beritanya nggak? Ada. Seram. Yang semalam itu loh, yang rame semalam ada Gojek ketabrak itu. Dilindas palanya. Mhm. Wah, sekarang aku jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar. Takut mau keluar, rame banget di jalan semua. Gimana guys sekolahnya? Aman? Nggak pramuka tadi. Apa? Nggak pramuka tadi. Oh, harusnya ada pramuka hari Jumat. Iya, cuman lagi sakit. Oh, sakit apa, Berik? Demam. Loh, tapi kok ikut kelas? Udah meningkat sedikit. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan nggak enak badan, sebenarnya nggak perlu join, nggak apa-apa. Nanti bakal ada kelas pengganti. Ini tadi nge-lag tuh ya. Nggak apa, kita sambil tunggu dia masuk lagi aja, ngobrol-ngobrol dikit. Oke. Sebenarnya sebenarnya hari ini tuh nggak terlalu jauh kok guys sama yang kemarin materinya. Hmm. Guys, aku masukin token listrik dulu ya. Oke, oke. Takutnya nanti pas ngajar mati malah ini. Ntar ya, aku masukin token dulu ya. Halo guys, udah kok pada off cam. Saya kira tadi agak susah sinyal ya, ngelek ya tadi ya.
Iya, Ngelek Kak. Keluar sebentar. sinyalnya. Hmm. Tapi suaraku terdengar jelas nggak, Sakila? Jadi, Kak, Hah? kedengeran. Oke, oke. Suaramu agak ini tadi soal. Oke deh, kalau gitu kita masuk aja ke materinya. Iya. Sip. Oke, oh ini materiku tadi nih. Bentar ya. Nah, ini nih. Tablet. Kelas baru nih, pakai tablet. Oke, kita bentar. Shakila ini yang mana? Kenapa, Kak? Namanya kamu yang mana, Shakila? Itu Putri Nahlia itu. Oh, ini Putri Nahlia. Kenapa kok namanya Putri Nahlia di sini? Tapi di sini Shakila. Tahu, Kak. Namamu siapa? Nama lengkapnya aku tulisin di sini deh. Nahlia Sakila Putri, Kak. Oh, Nahlia Shakila Putri. Di sini nah. Oke deh kalau gitu. Mungkin gini aja ya. Shakila. Oke. Kalau gitu kita masuk ke materi kita hari ini adalah pertemuan kedua. Nanti Shakila nggak apa-apa. Kemarin belum masuk. Aku pikir harusnya masih bisa sih buat ngikutin pelajaran hari ini ya. Oke. Oke, jadi di hari ini kita bakal eh, masuk materi yang namanya menggunakan AI dalam tugas sehari-hari. Sebelum masuk ke materi, seperti kita bakal coba ingat-ingat yang materi kemarin, apa itu jaringan saraf buatan. Ayo, siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat apa itu jaringan saraf buatan? Lupa. Lupa ini. Jaringan saraf buatan adalah teknologi AI yang menirukan fungsi otak manusia. Ya, jadi dia punya pemikiran. Ada tiga komponen yang membuat jaringan saraf buatan bekerja. Tiga komponen apa aja kemarin? Eh, database, Dataset, dataset, dataset. dataset, Ya, dataset. eh, algoritma, Mm-mm. terus lupa. Oke, oke, nggak apa-apa. Terima kasih tadi Barik udah bantu ya. Jadi yang pertama ada dataset atau kumpulan data. Yang kedua ada algoritma pelatihan atau training algorithm. Yang ketiga adalah prediksi. Nah, ini saling berkesinambungan ya. Tadi kumpulan data, dia latihan dengan data itu lalu bisa menghasilkan prediksi. Terus ada MBB. Apa itu MBB? Model bahasa besar. Ada yang masih ingat juga? Ayo, ada yang ingat MBB? Dari Rika mungkin ingat tahu nggak kemarin model bahasa besar itu apa? Lupa juga, nggak apa-apa. Jadi MBB adalah model jaringan saraf buatan yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Nah, kita bakal eh, pakai lagi ya MBB itu, pakai ChatGPT juga. Nah, hari ini kita masuk AI dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kamu mencoba AI dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pasti udah sering banget ada terjemahan otomatis, terus koreksi teks otomatis di keyboard HP ya biasanya, dan lain sebagainya. Nah, di mana lagi AI dapat diterapkan? Jaringan saraf buatan dapat membantu kamu mengerjakan pekerjaan rumah, menulis surat, dan bahkan mengarang cerita. Nah, jadi kamu bisa meminta tolong kepada ChatGPT dan semacamnya untuk
membantu dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di kehidupan kalian gitu ya. Nggak cuma ada di di tugas sekolah, tapi ada juga rumah, menulis surat dan sebagainya. Sangat banyak hal yang bisa dibantu oleh AI gitu. Kalau selama ini kalian udah pakai AI buat apa aja, guys? Untuk tugas sekolah biasanya, terus juga biasanya mencari kayak mungkin ada lomba atau pendaftaran gitu, Oh, bisa juga. bisa. Wih, keren. Udah ini berarti udah sering pakai AI ya. Iya, iya. Ya, oke. Hari ini mari kita lihat bagaimana jaringan saraf buatan bekerja untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Nah, di sini aku ada contoh yaitu membuat email atau surat kepada nenek yang menceritakan tentang liburan musim panas gitu ya. Nah, gimana cara menyelesaikan? Di ChatGPT ada benar seperti ini. Ketika kita ada suatu kasus ya, kita disuruh membuat email untuk nenek. Terus promptnya seperti ini, tulislah surat untuk nenekku tentang liburan musim panasku. Menurut kalian gimana? Ini promptnya, udah bener, masih salah? Kalau salah letaknya kesalahannya di mana? Salah dikarenakan kurang lengkap. Soalnya AI-nya nggak tahu kita liburan musim panasnya kayak gimana. Nah, bener banget, bener banget, bener. Jadi di sini tulislah surat untuk nenekku tentang liburan musim panasku. Nah, liburan musim panasku ini ngapain aja? Dia nggak tahu. Bisa aja hal-hal yang nggak kalian lakukan dituliskan juga kalau seperti ini. Jadi eh, kalian harus bisa lagi-lagi guys merumuskan ini seperti yang ada di tugas pertama. Nah, di sini ada tindakan, jenis tag, keterbatasan dan topik. Nah, mungkin aku sedikit mengulangi karena kemarin saya kira juga belum masuk ya. Jadi ada tindakan, jenis tag, keterbatasan topik ini adalah struktur yang kita gunakan ketika kita akan membuat prompt atau membuat perintah di ChatGPT. Di mana tindakan ini adalah langsung aja contohnya. Nah, seperti ini ya. Ketika udah diisikan, tindakan itu adalah contohnya adalah menulis, membuat dan sebagainya. Yang dimana tindakan ini adalah apa yang perlu dilakukan oleh ChatGPT untuk kamu, gitu ya. Karena kita butuh bantuan dia untuk menulis surat, maka tindakannya adalah menulis, gitu ya. Oke, lalu ada jenis teks. Jenis teks ini adalah kan disuruh menulis nih, menulis apa gitu, nyambungnya gitu. Menulis apa? Menulis email gitu, email yang hangat untuk ramah dari cucunya. Itu adalah jenis teks, gitu ya. Lalu sebenarnya ke topik dulu. Dari jenis teks ke topik. Nah, topiknya apa? Dari jenis teks yang udah dibikin ini, topiknya apa yang dibahas dari email itu. Nah, disinilah topiknya. Di sini ada ceritakan padanya tentang momen-momen terbaik liburan panasku, jalan-jalan ke tepi pantai, berenang, bermain di pantai, hiking di hutan, dan lain sebagainya ini ya. Ini adalah detail dari kegiatannya. Lalu ada keterbatasannya. Keterbatasan itu adalah format, terus gaya penulisan, dan lain-lain. Intinya apa yang info tambahan yang harus kamu berikan gitu itu di keterbatasan. Contohnya ini adalah panjangnya ya, jadi panjangnya dalam satu paragraf. Nah, itu terserah kalian keterbatasannya mau dibikin seperti apa. Nah, setelah kita bikin struktur seperti ini, dibuatlah kalimat dari struktur itu. Bantu aku menulis email yang hangat dan ramah untuk anakku dari cucunya Max. Nah, ceritakan padanya tentang momen-momen terbaik liburan musim panasku, jalan-jalan. Nah, ini detail yang ada di topik. Nah, coba kita bandingkan nih. Dari struktur ini, apakah sudah sama di dalam sini? Ini tindakannya menulis. Nah, jadi di sini bantu aku menulis. Nah, ini ya. Jadi dari struktur itu kamu bikin kalimat. Bantu aku menulis. Terus jenisnya email yang hangat dan ramah untuk nenek. Email yang hangat dan ramah untuk nenekku. Gitu ya. Nah, lalu ada topik, ceritakan kepadanya. Nah, ini ceritakan padanya dan lain sebagainya. Terus ada surat itu harus satu paragraf dan panjangnya. Surat itu harus satu paragraf panjangnya. Jadi seperti itu.
Oke, nah ini adalah tambahan-tambahan yang mungkin bisa ditambahkan di dalam eh, prom kalian supaya promnya jadi lebih bervariatif dan bagus gitu ya. Perintah dengan indikasi gaya dan nada. Nah, ini ada tulis email kepada nenek dari saya yang menggambarkan liburan musim panas dengan gaya yang hidup dan emosional. Ceritakan padanya tentang peristiwa tertentu, peristiwa satu 2 3. Gunakan tanda seru dan kata-kata ekspresif untuk menunjukkan kegembiraan dan kesemangat. Akhiri surat dengan mendoakan dia agar selalu sehat dan segera bertemu dengannya. Nah, di sini udah mulai banyak yang dibahas nih. Di sini mulai ada yang menggambarkan liburan musim panas dengan gaya yang hidup, dengan gaya yang hidup dan emosional. Nah, itu kan ada tambahan lagi tuh. Terus ada gunakan tanda seru dan kata-kata ekspresif untuk menunjukkan kegembiraan dan semangat. Nah, itu juga keterbatasan yang bisa kalian tambahkan di dalam prom kalian. Nah, kalian juga bisa membuat perintah dengan struktur. Nah, contohnya tulis email kepada Nana tentang liburan musim panas menggunakan struktur berikut. Nah, kamu tulis tuh, yang pertama apa sapaan, terus kita 1 2 3, lalu ada perpisahan. Nah, ini juga boleh membuat prompt seperti ini. Nggak cuma bisa dalam bentuk kalimat satu paragraf ini, kalian bisa juga dalam bentuk poin-poin untuk membuat promptnya. Nah, itu terserah kalian senyaman kalian. Gitu ya. Nah, ini adalah catatan. Kualitas hasil jaringan saraf secara langsung bergantung pada kualitas perintahnya. Semakin tepat dan rinci permintaan kamu, semakin akurat hasilnya. Berikut beberapa tipsnya. Nah, ini tips-tips untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang pertama adalah bersikaplah spesifik. Nah, ini pasti ya. Harus jelas apa yang kamu inginkan. Kayak contohnya tadi itu ada liburan musim panas, itu tuliskan juga isinya apa aja di setiap liburannya yang kalian lakukan itu ditulis juga di promnya. Lalu ada tentukan formatnya. Formatnya ini bebas nih, kayak ada sebuah puisi, surat atau artikel tulisan bebas perintahmu. Jadi formatnya itu bisa dalam bentuk mungkin gaya penulisan yang santai atau formal dan sebagainya. Oh, ini ditentukan gaya ya. Jadi formatnya itu dalam bentuk mungkin kalau format ini lebih ke bentuknya nanti keluarnya adalah poin-poin atau kalimat atau seperti apa gitu ya. Lalu yang ketiga ada tunjukkan gaya. Gaya ini yang tadi ada gaya informal, formal, humoris dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir nih pastikan juga enggak aku enggak apa namanya? Aku sering banget dapetin ketika aku udah ngasih format atau detail prompt yang jelas, tapi masih ngaco gitu ya dalam hasilnya. Itu kalian bisa melakukan beberapa variasi perintah untuk mendapatkan hasil terbaik. Jadi kalian ubah, kalian tanyakan lagi, tanyakan lagi gitu. Nggak cuma dalam sekali prompt. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan teman-teman? Adakah yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, silakan masuk ke soal menyelesaikan tugas sehari-hari dengan AI. Nah, ini di pertemuan dua ya. Kalau pertemuan dua berarti ada di sini. Udah masuk? Udah bisa masuk guys? Atau belum? Nah, di kedua ini yang nomor satu ya, menyelesaikan tugas. Nah, silakan masuk. Nanti bakal seperti loh, mana soalnya kok belum aku buka ya? Soalnya seperti ini. Oke, ini Sagila masih belum masuk. Yuk bisa masuk ya. Kita tunggu dulu ya guys ya. Kita tunggu dulu Sagila. Gimana Sagila? Udah bisa masuk atau belum?
Lagi coba Kak. Ini gimana sih? Kamu masuk ke course. Nih. Bentar. Nih coba lihat punya aku nih. Aduh, melek. Jadi kamu gini ya awalnya ya. Iya Kak. Nah, ini kamu bisa masuk ke kursus ini atau course kalau bahasa Inggris. Nanti bakal langsung seperti ini. Yang dua atau yang satu Kak? Dua. Nomor dua. Terus yang di dalamnya kamu pilih yang ke satu. 2.1 ya. 2.1. Nggak bisa Kak. Tulisannya bakal dibuka jam 9, tapi ini nggak bisa dibuka. Kamu reload aja. Oh iya. Bisa? Bisa, Kak. Oke. Kita langsung masuk ke nomor satu aja. Silakan bisa dijawab. Pilih definisi model jaringan saraf buatan tekstual. Yang mana teman-teman? Yang mana jawabannya? Oke, yang ketiga. Dibacakan coba, soalnya soal beda ini. Pilih definisi model jaringan saraf buatan tekstual. Model jaringan saraf buatan tekstual adalah algoritma yang dilatih pada sejumlah besar data teks dan mampu menghasilkan, memahami, dan memproses teks bahasa alami. Oke, benar banget ya. Jadi yang ini jawabannya, yang udah dibacakan oleh Barik. Terus untuk mengumpulkan ada di sini sebelah kanan. Oke, masuk ke nomor 2. Apa fungsi utama prom ketika bekerja dengan jaringan saraf buatan? Apa fungsi utama prom? Kira-kira yang mana? Prom itu adalah perintah ya. Kemarin perintah atau permintaan kita. Nah, kira-kira fungsinya yang mana? Coba kira-kira yang mana guys? Yang ketiga, Dibaca jawabannya, yang mana jawabannya? PROM digunakan untuk memulai proses pembuatan data oleh jaringan saraf buatan dengan Oh, menetapkan parameter dan batasan. oke, bener ya. Jadi mungkin ini kalimatnya agak susah nih. Prompt digunakan untuk memulai proses pembuatan data oleh jaringan saraf buatan. Jadi maksudnya adalah prompt itu digunakan untuk memulai proses pembuatan itu jadi intinya perintah ya. Dengan menetapkan parameter dan batasan. Parameter itu adalah isinya apa aja dan batasannya apa aja. Silakan bisa dijawab yang itu. Lalu ke nomor 3. Nah, ini aku agak lupa nih guys jawabannya. Perintah yang bagus itu adalah nih dari sini. Tulis puisi tentang musim panas dalam 20 baris. Ini kira-kira baik atau buruk? Eh, kalau mis oh, Kalau misalnya tentang acak aja ya bisa bagus, tapi kalau misalnya butuh dalam misalnya pengen puisinya tentang pengalaman musim panasnya ya masuknya ke buruk. Buruk ya. Sip. Tulis sebuah puisi tentang musim panas yang akan sedih dan panjang. Buruk atau baik? Musim panas. Hmm, buruk.
Buruk. Tulis Oke, tulis puisi tentang musim panas. Nah, ini udah pasti buruk ya. Terus ada ya. tulis puisi pendek tentang musim panas yang menggambarkan perasaan hangatnya musim panas dan cahaya terang. Gunakan metafora dan julukan tujuannya untuk menginspirasi relaksasi. Nah, kira-kira baik ya ini ya, pasti ya. Iya, Lalu ada tulis puisi tentang musim panas menggunakan gambar dari alam, fokus pada matahari yang cerah, pepohonan hijau dan langit biru. Baik atau buruk? baik, Baik. Tulis cerita puitis tentang bagaimana kami menghabiskan musim panas di rumah pedesaan dan gambarkan berbagai suara dan bau. baik. Baik. Tulis puisi tentang musim panas dalam bentuk haiku. Jelaskan momen matahari terbenam dan perasaan tenangnya. Baik. Baik. Tulis sebuah puisi tentang musim panas dengan hanya menggunakan kata-kata bersuku kata satu. Em, Baik atau buruk? kata tentu. Baik. Nah, buruk dong. Masa ada Oh, oh kata-kata iya. bersuku kata satu? Sip, Oke, silakan. Seperti ini ya. Udah bisa dijawab seperti ini. udah. Oke, nomor 4 dan 5 adalah tugas yang bisa kalian kerjakan. Nah, mungkin aku jelasin lagi cara mengerjakannya gimana. Di sini, silakan kalian masuk ke ChatGPT dulu. ChatGPT. Nah, di sini ada. Nah, seperti ini ya. Kalian masuk, terus kalian baca di sini. Oh, ini nih. Menulis surat kepada teman Anda yang telah pindah kota lain dan menggambarkan kehidupan Anda. Nah, persyaratannya seperti ini. Ini udah dijelaskan, kalian baca aja. Terus kalian masuk ke sini, dokumen. Nah, ini kalian nggak bisa ngedit, jadi pastikan diklik dulu file, terus buat salinan. Setelah itu kalian bisa masukkan di sini. Nah, ini udah ada nomor tugas satu dan tugas 2, di mana tugas satu ini adalah nomor 4, yang ini. Terus tugas 2 ini adalah yang nomor 5. Nah, kerjakan 2 soal aja, yang bawah nggak usah dikerjakan, silahkan bikin 2 ini. Ya. Setelah itu bagikan terus dibatasinya diganti siapa saja yang memiliki link, terus salin link. Setelah itu kalian bisa kumpulkan di sini. Nah, ini yang dikumpulkan adalah link yang sama. Dikirim dulu. Nah, ini agak panjang nih, guys. Cara mengumpulkannya. Kamu salin dulu, paste dulu ya jawabannya di sini, link link Google Docs-nya kalian. Terus dikirim. Setelah itu di sini bakal berwarna hijau. Terus diklik. Terus masuk ke sini di kanan sebelah kanan terus dicentang. Kalau ini udah dicentang, nanti bakal ada tombol kuning di sini. Nah, itu bisa kalian centang juga. Itu ya. Lumayan panjang. Silakan guys dikerjakan. Aku kasih waktu 20 menit cukup ya. Satu soal 10 menit. Sampai 45. Sip. Silakan dikerjakan. Pak, maaf, aku masih kurang ngerti. Yang mana tuh yang kurang ngerti? Pas masuk ke dokumennya itu gimana, Kak? Maksudnya? Pas masuk ke dokumen, coba kamu lihat ke share screen-ku ya. Hmm. Kamu kan masuk dokumen nih, terus klik di mana tadi? Nah, ini ada kan dokumen. Hmm. Masuk kan seperti ini tampilannya. Iya, Nah, ini kamu nggak bisa ngedit kan? Lihat, ini nggak bisa diklik. iya. Nah, supaya bisa diedit, kamu bikin di sini file, terus buat salinan. Terus buat salinan klik yang ini, dia Oh, bakal membuat salinan di dalam Google Drive kamu. oh, oke, Terus oke, oke. perintah ini, ya kamu bikin perintah, terus paste di sini perintahnya apa, bla bla bla. Terus hasilnya ini adalah hasil yang didapatkan dari ChatGPT. Ya. Oh, oke.
Nah, ini adalah perintahnya kan. Ini perintahku, contohnya ini perintahku. Kamu salin aja. Ini terus kamu taruh di sini perintah, lalu hasilnya silahkan di copy juga. Itu ya. Oh, oke, Kak. Sip. Rika bisa paham Rika? Kak, kalau yang nomor 2 itu maksudnya gimana? Yang tugas dua. Ya, Yang tugas dua sama aja. Maksudnya apa nih? Yang kamu nggak paham tuh konteksnya atau caranya? Konteks dalam yang awal yang akan dibuat ya. ya, Konteksnya itu ada di soalnya, guys. Nih, di sini Anda perlu menulis surat resmi kepada sekolah untuk meminta izin mengadakan acara sekolah seperti konser amal. Nah, persyaratannya ini yang kamu tuliskan. Tujuan suratnya apa? Deskripsi tertentu. Nah, coba dibaca dulu yang ini. Kamu bakal paham nanti. Oke? Gimana? Waduh, sorry guys, aku ngelek ya. Aduh, kenapa nih? Oke.
Ini cara ngirimnya gimana ya? Aku lupa. Oke, cara ngirimnya kamu salin, kamu udah salin linknya atau belum? Udah. Kamu salin linknya, terus bentar. Bentar ya. Hmm, Waduh, nge-lag. Nah, ini misalkan di sini ya, kamu salin linknya di sini. Nah, kamu kirim, terus dicentang di sini. Setelah itu buka di kanan, dicentang di sini, terus di atas ada centang warna kuning nanti. Bisa dipahami atau enggak? Aku tuh tadi udah nyoba, tapi jadi warna kuning, Kak. Oh ya benar, kalau udah warna kuning udah benar. Jadi Oh, bedanya udah kalau bener. warna kuning sama hijau itu Tapi warna kuningnya tuh itu si angka empatnya, bukan yang itunya. iya enggak benar-benar. Kan Oh, bener. di biasanya karena warnanya hijau atau merah kan. Ya. Nah, kalau warna kuning itu berarti nanti aku bakal ngecek manual. Oh, oke. Nah, gitu. Nanti aku bakal hijauin. Oke, oke. Sip. Udah selesai berarti, Rika? Tinggal yang nomor 5. Oke. Yang lain gimana? Udah sampai udah selesai atau belum yang satu soal? Barik sampai mana, Barik? Masih, masih nomor 2. Oke. Kalau Sakila nomor berapa? Nomor dua juga, Kak. Oke, sip.
Kak, ini udah dikirim, tapi nomornya jadi warna kuning. Iya, benar-benar, udah benar. Udah ya? Sip. Udah dua-duanya udah. Udah. Oke. Aku juga udah, Kak. Oke. Jika udah selesai juga. Yang aku nge-lag Kak, bentar. Oke. Lagi dicoba dulu. Tapi udah ini, udah selesai ngerjainnya, tinggal ngumpulin. Udah Kak, sampai nomor 2 doang kan ya? Iya, nomor dua. Oke deh, kalau gitu kita pas nih istirahat dulu 5 menit ya, sampai 55. Peregangan dulu guys, jangan biar nggak kelamaan duduk. Kak, ini nomor 5 sekarang juga ya, Kak? Yang nomor 5, Iya. ya sekarang juga. Oh, Kan ada dua tugas itu, tugas satu sama tugas dua. Belum tak? udah. Tapi kumpulnya tadi di itu, yang nomor 4. Iya, sama linknya. 4 sama Oh, 3 itu linknya sama. oh. Sip. Udah.
Oke guys, yuk bisa balik lagi ke Zoom, on cam lagi. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, di mana materi ini nggak bakal panjang ya, singkat aja. Jadi kita bakal ngelanjutin ngerjain aja. Nah, materi nih AI sebagai asisten pembelajaran. Nah, AI sebagai asisten pembelajaran. Bayangkan kamu sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian. Kamu memiliki banyak materi. Kamu perlu menyoroti poin-poin penting. Kamu sedang menulis makalah dan butuh bantuan untuk mendefinisikan gagasan utama. Kamu perlu menerjemahkan teks dari bahasa Perancis ke bahasa kalian, gitu ya. Nah, AI dapat melakukan semuanya dengan cepat dan efisien. Jadi kamu nggak perlu mikir banyak dan waktunya juga cepat. Nah, tapi yang perlu kalian ingat adalah AI itu hanyalah alat untuk membantu, ya, bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan percuma gitu ya. Jadi jangan cuma mengandalkan AI, tapi kamu juga harus belajar gitu ya. Oke, nah aku cuma jelasin mungkin di slide ini sih. Bentar, bentar. Aku ingat. Oke, aku cuma bakal jelasin slide ini, terus kita bisa mengerjakan ya. Kita mengerjakan waktu. Nah, MPP lagi banyak kemampuan. Yang pertama mencari informasi. Nah, di sini pasti kalian pernah bikin menggunakan AI untuk mencari informasi. Kayak tadi contohnya Barik itu mencari info lomba di dalam AI. Nah, itu adalah mencari informasi, gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kalian dapatkan di AI. Yang kedua ada kompresi teks, di mana kompresi teks ini adalah maksudnya adalah merangkum ya, merangkum dari kalimat yang panjang menjadi pendek, gitu ya. Jadi intisari dari kalimat-kalimat. Terus yang ketiga adalah terjemahan teks. Nah, ini pasti udah lumrah banget ya. Jadi dari bahasa asing ke bahasa yang dimengerti ataupun sebaliknya. Yang keempat ada pembuatan ide. Nah, di sini kalian bisa membuat ide proyek atau ide bisnis, ide contohnya tadi apa ya? Eh, penulisan gitu ya, bebas. Cuma ide itu bisa kalian buat di dalam AI dengan kalian masukkan clue-cluenya gitu ya. Nah, yang terakhir ada pemeriksaan tata bahasa dan gaya. Di mana ini adalah misalnya contohnya ini main ribet nih. Contohnya adalah ketika kalian menuliskan terus ada tipe dalamnya, itu kalian bisa eh, membenarkan gitu ya. Jadi kalau tipe dia bisa menjadi menjadi benar gitu ya. Dan gayanya, tata bahasa dan gayanya. Contoh, ketika misalkan kalian mau kayak tadi yang mana ya? Yang kalian mau ngechat guru kalian ya, ngechat guru. Nah, ketika kalian ngechat guru, itu pasti ada biasanya struktur yang diberikan gitu ya. Kayak contohnya perkenalan atau bentar, di awal tuh biasanya salam, terus perkenalan, terus baru mengucapkan isinya apa, terus baru penutup gitu kan. Nah, tapi mungkin kalian nggak terbiasa dengan struktur seperti itu dan kalian merasa kesulitan harus membuat seperti itu. Nah, kalian bisa meminta tolong ke dalam ChatGPT untuk buatkan format itu. Gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan teman-teman dari tugas-tugas yang ini. Mungkin ada yang nggak ngerti maksudnya apa gitu. Maksudnya yang pembuatan itu gimana atau yang tata bahasa gimana? Anda tanyakan. Karena ini nanti tugas kalian, guys. Ini adalah tugas kalian semuanya. Itu ya. Ada yang tanyakan atau tidak? Ya, boleh Barik. Eh, Tadi kan katanya itu AI bisa mendeteksi kalimat yang typo ya. Hmm. Terus? Em, itu kok bisa jadi semacam itu atau mungkin karena ada algoritma atau semacamnya gitu ya.
Iya, karena dia kan udah itu tadi ada MBB kan. MBB kan berarti bisa mengerti dan memberikan teks seperti manusia ya kan. Dia mengerti bahasa manusia. Jadi kalau Iya. misalkan kita nuliskan typo, dia tuh tahu kalau misalkan oh ini maksud sebenarnya maksudnya tuh itu gitu loh. Jadi dia tahu Oh, sebenarnya gitu. iya. Tahu ya. Oke. Sip. Ada lagi guys yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada silahkan masuk ke soal yang kedua yang berjudul memecahkan tugas pendidikan dengan AI. Di sini itu mulai nomor 3 sampai nomor 6 itu adalah tugas kayak bisa kerjakan seperti tadi ya. Linknya satu tetap, kumpulkan sama. Nanti tugasnya sama kayak yang tadi. Kita kerjakan dulu soal teorinya. Oke, udah pada masuk atau belum? Ah, Udah pada masuk? udah. Oke, yang lain. Oh, udah tiga ya. Oke, sip. Silakan dipilih fitur manakah yang tercantum terkait dengan MBB. Memprediksi masa depan? Enggak. Menjawab pertanyaan? Ya. Pembuatan teks? Pastilah ya. Memberikan ramalan cuaca yang akurat? Iya atau tidak? Belum tentu. Belum tentu. Ya, karena akurat ya. Kalau memberikan lamaran cuaca, Hmm. oke. Tapi kalau yang akurat itu belum tentu. Menciptakan karya unik yang tidak ada duanya. Em, Belum tentu karena AI kan itu mengambil referensi dari gambar-gambar yang lain dan Benar, dibuat jadi benar. Sip, sesuatu hal sip. yang baru. Oke. Menyelesaikan kalimat dan teks. Iya, Oke, pembuatan teks tadi ada dua ya. Terus menguraikan intisari teks. Oke, seperti iya. ini. Sip, tentang benar semua. Ada lima ya, jawabannya ada lima seperti ini. Menjawab pertanyaan, Hmm, pembuatan iya. teks, menyelesaikan kalimat dan teks, pembuatan teks, sama menguraikan intisari teks. Silakan masuk ke nomor dua. Nah, ini aku ada yang ini ya, biar nggak terlalu lama. Ini karena tadi udah ngerjakan nih. Nah, ini aku lupa ini guys. Ada yang salah. Apakah seperti ini? Oh kan? Bentar, aku lupa guys yang ini jawabannya. Ini pasti minus, minus. Oh, masih salah ya. Tuh, bentar, aku lupa nih. Nggak menjebak ini jawaban kayak gini nih. Ini udah ketemu. Yang mana tuh Kak? Balik. Perintah yang bagus cuma ada dua. Oh, dua ini aja ya. Iya, Loh, yang panjang. kenapa nih?
Oh gini ya. Iya, sisanya Isinya jelek. Oke, terima kasih Barik udah bantu. Aku udah lupa guys. Nomor 3 sampai nomor 6 itu sama kayak tadi ya guys. Bisa diselesaikan aja. langsung buat. Ya, sama kayak tadi caranya. Oke.
Eh, Kak, untuk nomor 4 itu dikerjain nggak? Iya, semuanya dikerjain. Oh, oke. Nomor 3 sampai Untuk 5. untuk Gimana? nomor 4 itu konteksnya kayak gimana ya? Ada di soal, coba dibaca soalnya. Wait, wait. Aku mana ini? Nah, soal. AI dapat memeriksa kesalahan pada teks kamu dan menyarankan pakai gaya bahasa. Tulis pesan kepada pengajarmu dan minta dia untuk mengirimkan pekerjaan rumah kepadamu. Minta Nah, ChatGPT untuk bisa tata bahasa pesanmu. Eh, itu kayak yang aku jelasin tadi. Yang misalkan kamu mau ada ini, mau ngechat dosen apa ngechat gurumu, tapi kamu tuh nggak tahu gitu apa yang harus kamu tuliskan oh ya, oke oke. gitu. Sip. Oke, sudah selesai. Oke, ditunggu dikit lagi ya, Barik. Iya.
Oke guys, udah jam 20.27. Udah pada selesai atau sampai nomor berapa? Kak, Bentar, bentar, aku ngelak nih kayaknya. Gimana? Udah sampai nomor berapa? Aku lagi ngirim Kak, tapi lagi masih nge-lag. Oke. Iya kayaknya barusan aku juga ngelak deh, masuk ke ini. Kalau dari Shakila nomor berapa? baru sampai nomor 3, Kak. Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu kita cukupkan dulu mengerjakannya. Nanti bisa diselesaikan setelah kelas ya. Baik. Oke, kita coba simpul dulu. Coba dari ini, gimana namanya Vira ya? Vira ya. Ini isinya masih Rika nih. Iya, Nah, coba kamu simpulin tadi hari ini kita belajar apa aja. hari ini kita lebih belajar tentang cara buat prompt yang baik dan lebih detail. Oke. Tadi kamu mengalami kesulitan di mana? Apa yang menantang gitu bagi kamu kok? Ini agak susah nih gitu. Ada nggak? Hmm, kayaknya nyusun kata-katanya sih. Tadi juga aku sempet kebablasan nggak pakai bahasa Indonesia, jadi tadi di dokumennya malah pakai bahasa Inggris, Kak. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kayak gitu. Oke, oke. Tapi overall aman ya, paham semua ya. Paham. Oke, mungkin dari yang lain deh, dari yang lain ada yang mau nyampein sesuatu juga nggak? Aman ya. Nih, kalau Sakila kan ini hari pertama masuk nih, gimana menurut kamu kelasnya? Ya, seru, Kak. Seru. Tapi kamu bisa ngikutin ya, bisa ngikutin nggak? Kak. Oke, sip. Ya semoga tetap konsisten ya sampai akhir nanti karena kita masih panjang nih. Jadi pertemuan kedua. Jadi tadi kita udah belajar bikin prompt dari kegiatan sehari-hari kita ya. Nah, Ya. oke. Untuk minggu depan itu kita bakal masuk, aduh, mana ya? Membuat sinopsis cerita. Nah, mungkin aku sedikit cerita deh. Dari sinopsis cerita itu kenapa sih bikin sinopsis cerita? Jadi sebenarnya dari kelas ini kita bakal bikin game. Nah, itu pakai AI juga guys, pakai AI semuanya full AI. Jadi di minggu depan kita bakal bikin cerita, yang mana cerita ini bakal kalian terapkan ke dalam game yang bakal kalian bikin. Ngelak ya aku ya. Aman aja. Oke. Nah jadi gitu. Jadi kalian besok bakal bikin cerita yang bakal diterapkan di game. Tuh. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Untuk diterapkan kan nanti kan pakai AI juga kan buat gamenya Hmm. kan. Iya. Nah, nanti itu pakai AI yang mana itu? Nah, itu bakal dijelasin 2 minggu lagi, masih lama. Oh, baru baca ceritanya aja berarti. Ya, nanti minggu depan bakal dibahas lebih lanjut, gitu ya. Oke. Kalau mau kepo doang, untuk gamenya itu nanti kita pakai Twine namanya, Tuan. TWINE Oh. namanya ya. Nah, tapi kalau misalkan ini bakal dipelajarin bersama-sama nanti, gitu. Oke guys, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri aja pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman yang hadir. Semangat selalu. Minggu depan kita bakal ketemu lagi sama jam 7 malam. Oke, see you Oke. guys. Ya, Dadah. makasih, Kak. Oke, oke. Kasih.